Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Tingkat 1, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana proses pencernaan pada sistem organ pencernaan manusia. Oke, baiklah. Pertama saya akan membacakan dulu apa-apa saja alat-alat pencernaan pada organ-organ pencernaan yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, rongga mulut, yaitu rongga mulut, plat atau oris, palatum, tonsilas, lidah, gigi atau dens, kelenjar ludah atau glandulae salivaris, bawah lidah, sublingualis, bawah rahang atau submandibularis, parotis, faring, esofagus, hati, kantung empedu, saluran empedu, lambung atau ventriculus, pankreas, saluran pankreas atau ductus pankreas, usus halus, usus kecil, duodenum atau usus 12 jari, usus kosong atau jejunum, ileum atau usus penyerap, umbai cacing, appendix, kolon usus besar, kolon transversum, kolon ascendent, cecum usus buntu, kolon descendent, rectum atau poros usus, dan anus. Nah, tadi adalah organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem kerja penyerapan manusia, bagaimana sistem pencernaan manusia. Baiklah, sistem pencernaan manusia. Yang pertama, sistem pencernaan manusia. Manusia makan dan makanan akan masuk melalui rongga mulut. Nah, rongga mulut adalah organ yang berperan sebagai sistem pencernaan manusia. Rongga mulut sebagai tempat menghancurkan dan masuknya makanan yang dibantu oleh gigi, lidah, air liur, lalu akan masuk ke faring. Nantinya akan disalurkan atau ditelan ke kerongkongan. Fungsi kelenjar ludah adalah untuk menghasilkan air liur. Selain menghasilkan air liur, kelenjar ini juga berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim, lipase lingual, dan amilase. Setelah disalurkan dari faring, akan melanjut ke esofagus atau kerongkongan, yang dimana di kerongkongan akan menyalurkan lagi makanan yang kita makan tadi, yang telah dihaluskan jadi partikel kecil, akan masuk ke dalam lambung. Di esofagus tidak terdapat enzim, tetapi esofagus membentuk mukus untuk memudahkan masuknya makanan ke dalam lambung. Selanjutnya, setelah makanan masuk ke dalam rongga mulut dan esofagus, menyalurkan ke lambung. Nah, di lambung, selain sebagai tempat menampung makanan dari kerongkongan, lambung juga memiliki fungsi, yaitu mengeluarkan enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh lambung meliputi pepsin, lipase, asam klorida, dan gastrin. Dimana yaitu enzim-enzim itu bekerja sebagai berikut fungsinya. Fungsi
enzim pepsin atau protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acids. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Lipasa adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam amino. Lemak dan gliserol, zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Asam klorida atau HCl berfungsi sebagai cairan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Nah, setelah makanan masuk dan dicerna oleh lambung, akan diteruskan ke usus halus. Usus halus juga turut serta dalam mengeluarkan sekelompok enzim yang berguna untuk memudahkan proses penguraian makanan dan membantu penyerapan nutrisinya. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh usus halus adalah maltase, sukrase, dan laktase. Usus halus dipecah lagi menjadi 3 bagian. Terdiri dari 3 bagian yaitu adalah ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Masing-masing usus 3 usus tadi memiliki enzim dan fungsi yang berbeda-beda, serta ukuran pun berbeda panjangnya. Makanan setelah masuk usus halus masuk ke dalam usus 12 jari. Bagian usus 12 jari atau duodenum merupakan bagian paling depan di usus halus setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong, jejunum. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulboduodenale dan berakhir di ligamentum teres. pH usus 12 jari yang normal berkisar pada derajat 9. Lambung melepaskan makanan masuk ke dalam usus 12 jari atau duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirim sinyal kepada lambung untuk berhenti mengirim makanan. Dan akan dilanjutkan makanan tersebut disalurkan ke usus kosong setelah melalui penyerapan nutrisi di usus halus. Di usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari, duodenum, dan usus penyerap, ileum. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter. 1-2 meter adalah bagian usus kosong. Lalu setelah masuk ke dalam usus kosong atau jejunum, disalurkan lagi ke bagian ketiga dari usus halus, yaitu usus penyerapan, ileum. Adalah bagian terakhir dari usus halus, panjangnya 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum. Dan dilanjutkan usus buntu. pH ileum antara 7 dan 8 atau netral atau sedikit basah dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi enzim yang berada di usus halus.
Yang pertama, maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Laktase, enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Dan yang terakhir, enzim sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Setelah dilanjutkan dari penyerapan-penyerapan yang dilakukan oleh usus halus, langsung disalurkan ke usus besar. Di usus besar, bentuk usus besar seperti huruf U terbalik yang berada di atas usus halus. Dimulai dari sisi kanan bawah tubuh lalu berakhir di sisi kiri bawah tubuh. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Masing-masing bagian itu ada fungsinya. Cecum adalah kantong yang berada di awal usus besar yang memungkinkan makanan untuk lewat dari usus halus ke usus besar. Kolon adalah tempat penyerapan cairan dan garam yang memanjang dari cecum hingga rektum. Sedangkan rektum adalah bagian terakhir dari usus besar, di mana kotoran tinja-tinja disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Dan terakhir anus. Anus adalah tempat pembuangan sisa-sisa zat makanan dari hasil sistem organ pencernaan pada manusia, yang berupa sisa-sisa makanan tinja dan feses manusia. Baiklah, segitu saja sekiranya yang saya bisa jelaskan mengenai mengenai sistem organ pencernaan pada manusia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang bisa saya sampaikan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.